YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku. Dan hari ini aku mau ngebahas tentang interview user. Udah lama banget nih dari video aku yang sebelumnya, yang interview HR dan juga dari yang timeline. Udah banyak banget juga DM-DM yang masuk ke aku nanya interview user. Di sini aku pengen ngejelasin lagi tentang interview user. Mungkin dari kalian ada yang belum tanya ke aku, jadi aku langsung jelasin aja di sini. Kalian bisa tonton video ini sampai habis dan jangan di skip ya, karena semua pengalaman yang udah aku jalanin itu akan aku ceritain di sini. Jadi aku interview user itu di tanggal 2 Maret sesuai sama timeline yang udah aku jelasin. Dan saat itu aku interview user sore hari di jam setengah 6 sore. Itu udah hampir menjelang maghrib ya kan. Sejujurnya aku deg-degan banget saat itu, karena kan itu udah sore-sore ya. Takutnya kayak usernya itu moodnya nggak bagus kalau sore-sore nih, karena aku lebih suka kalau di interview itu pagi kan, karena kalau sore itu takutnya kayak udah capek kerja duluan, jadi kayak nggak mood gitu, terus kayak takut dianya galak atau gimana gitu. Cuma ya udahlah, aku pasrah aja. Beruntungnya aku adalah aku dapet user yang super duper baik banget, yang aku tuh nggak expect bakal kayak gini. Di interview user ini aku dibebasin mau cerita apa aja yang mau aku ceritain. Jadi pas saat kita masuk room itu usernya bilang, ya udah ceritain aja apa yang mau kamu ceritain, katanya gitu. Terus aku nanya kan, pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris kak? Dan dia membebaskan aku juga, terserah kamu mau pakai bahasa apa aja senyaman kamu. Mungkin kamu ngerasa Inggris kamu bagus, terus kamu nyaman pakai itu ya silahkan. Tapi kalau enggak ya pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Karena aku udah dikasih sinyal kayak gitu ya, aku pilih bahasa Indonesia dong. Karena aku nyadar bahasa Inggris aku pun nggak terlalu baik gitu, nggak terlalu bagus. Apalagi kalau untuk tektokan takutnya kayak kebanyakan daripada jelek menurut aku. Jadi ya mendingan aku pakai bahasa Indonesia aja gitu. Akhirnya aku memperkenalkan diri aku pakai bahasa Indonesia, dan di situ yang aku jelaskan itu benar-benar secara keseluruhan, dari mulai nama aku tinggal di mana, aku lulusan mana, jurusan apa, IPK aku berapa, terus aku ngapain aja selama di kuliah atau selama dari SMA gitu, aku ikut organisasi apa aja, organisasi di luar maupun di dalam, itu aku sebutin semuanya sampai kekurangan dan kelebihan aku. Dan terakhir itu aku mention tentang pengalaman magang aku gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya pengalaman kerja, aku saranin itu yang wajib banget dimasukin ya. Jadi itu yang harus di highlight di interview user ini, karena pasti user bakalan nanya tentang pengalaman kerja kalian gitu kalau menurut aku. Dan ternyata bener aja, abis aku jelasin secara keseluruhan tentang diri aku dan juga pengalaman-pengalaman aku, abis itu kita tektokan tentang pengalaman magang aku yang sebelumnya gitu. Jadi usernya itu nanya kayak, kamu selama magang tuh ngapain aja kerjaannya gitu. Aku kan udah ngejelasin nih aku ngapain aja, tapi ditanya lagi gitu. Jadi dia perlu penjelasan ulang. Ya udah aku jelasin ulang kayak gimana. Dan abis itu kayak tanya-tanya tentang, oh iya aku kan magangnya kemarin marketing ya, jadi aku ngejelasin gimana cara aku misalnya memasarkan produk ini gitu, gimana caranya biar customer itu tertarik gitu. Terus nanti usernya kayak tanya, kalau misalnya dia nggak mau, terus cara kamu kayak gimana. Nah itu yang harus kalian benar-benar pahamin, gimana caranya kalian bisa membujuk atau bernegosiasi kepada klien yang akan menjadi partner kita gitu. Dan dalam case ini, karena memang aku saat itu adalah interview seller management yang nantinya aku akan berhadapan dengan seller-seller nih gitu. Saat itu aku berpikir, oh nanti mungkin akan bernegosiasi nih sama si seller ini gitu. Karena kan dari role play di interview HR sebelumnya juga kita role play seakan-akan kita lagi ngehubungin seller nih. Terus kita kayak nawarin mereka ikut campaign-campaign yang ada di Shopee, ikut promo-promo yang ada di Shopee begitu. Dan sebenarnya aku udah siapin pertanyaan kayak, mungkin nanti usernya akan tanya, kenapa kamu mau pilih role ini? Apa yang kamu ketahui tentang business development? Kira-kira kerjanya bakal kayak gimana nih? Itu aku udah siapin jawaban sebenarnya, tapi ternyata aku nggak ditanya sama sekali tentang itu. Aku tuh bener-bener tektokan masalah pengalaman magang aku doang. Dan interview aku tuh cuma berjalan bener-bener 15 menit doang. Jadi kayak cepet banget gitu, aku jawab cepet dan juga usernya nanyanya juga cepet. Jadi kita kayak satset gitu, terus udah selesai. Pas selesai itu aku juga kayak mikir, wah ini lolos gak ya? Kok cepet banget gitu, kayak di luar ekspektasi aku banget kan. Takut nih gak lolos gitu kan, karena itu pertama kali aku interview user. Jadi memang Shopee ini adalah first interview aku, dan alhamdulillah di first interview aku keterima gitu. Pokoknya balik lagi ke pengalaman masing-masing sih, karena nggak semuanya sama kan. Aku dapat info dari temen aku yang sekarang keterima di divisi operation,
itu dia interview usernya itu 2 kali, dan user yang pertama itu ada 2 user, dan user yang kedua itu ada 1 user gitu. Jadi emang beda-beda dan pasti case-nya juga bakalan beda-beda, dan beruntungnya aku di sini aku nggak dapet case sama sekali. Pokoknya balik lagi aku bener-bener tektokan cuma tentang pengalaman magang aku doang. Berbeda lagi sama Kak Panji. Di sini aku udah izin untuk mention Kak Panji di video interview user aku. Jadi Kak Panji ini adalah salah satu dari teman-teman yang nge-DM aku. Terus Kak Panji ini cerita dia udah lolos interview user, dan saat interview user itu bener-bener berbeda dari yang aku ceritain. Karena memang balik lagi ya, ini adalah pengalaman masing-masing. Kak Panji ini saat interview user itu dia nggak cuma one on one aja gitu. Jadi dia katanya berlima sama kandidat yang lainnya. Terus udah gitu dia tuh dikasih case 10 case, dan itu kayak rumit banget. Kita nggak dikasih waktu untuk berpikir gimana caranya kita menyelesaikan case itu. Jadi kayak tiba-tiba dipanggil random aja nama kalian. Jadi mungkin agak deg-degan kalau misalnya kalian dapet user yang seperti itu ya. Jadi bisa mungkin kalian harus persiapkan segalanya, karena gak menutup kemungkinan kalian bakalan dapet case yang parah-parah, atau kalian bakal dapet pertanyaan-pertanyaan yang mungkin itu jebakan buat kalian. Pokoknya kalian harus nyiapin segalanya. Nanti ternyata kalian ditanyainnya di luar hal-hal yang kalian udah persiapkan, dan ternyata itu lebih mudah, ya berarti itu rezeki kalian. Ada juga teman aku yang interview user untuk role business development juga. Dia itu diinterview sama 2 user, dan dia juga bertiga sama kandidat lainnya. Itu disuruh role play lagi gitu loh. Jadi role playnya itu di interview HR sama di interview user juga. Jadi emang bener-bener beda-beda tergantung usernya. Kalian banyak-banyak berdoa aja, semoga kalian dapat usernya yang gak terlalu receh, yang gak terlalu ngasih case banyak, atau yang gak terlalu banyak nanya, atau yang gak terlalu serem. Jadi kalian bisa lebih enjoy saat kalian interview. Terus tips dari aku yang harus di highlight banget adalah kalian harus percaya diri. Jadi kalian gak boleh ngerasa kayak minder atau insecure ya. Pokoknya kalian harus percaya diri. Percaya diri itu nomor 1. Jadi kalau misalnya kalian udah percaya diri, insya Allah kalian juga pasti bakalan lancar ke depannya gitu. Cara ngomong kalian juga penting banget menurut aku. Jadi kalau bisa jangan terlalu banyak pikirin aja dulu apa yang mau kalian omongin gitu sebelum kalian interview. Kalau bisa kalian juga latihan dulu nih, misalnya di depan kaca, atau misalnya kalian minta tolong orang tua kalian, atau kakak kalian, atau teman kalian, sahabat kalian buat lihat nih, tolong dong liatin gue kalau gue interview kayak gini bagus gak ya gitu. Terus misalnya kalian minta tolong orang tua kalian untuk tanya case kayak gini gitu. Jadi kalian udah ngerti cara jawabnya seperti apa gitu. Jangan sampai kalian itu terlalu kelihatan kayak kebanyakan mikir gitu. Dan yang pasti setelah interview user bakal ada 2 kemungkinan, kalian ditolak atau kalian diterima. Kalau misalnya kalian udah ngerasa udah lama banget nih, udah 2 minggu atau lebih, kalian belum juga dapat email dari Shopee apakah kalian diterima atau ditolak, kalian boleh banget follow up ke HR-nya. Karena emang biasanya HR-nya juga akan kasih tahu kalian kan, kalau kalian belum ada kabar, kalian boleh nih follow up. Jadi aku saranin kalau memang kalian penasaran apakah kalian keterima atau enggak, ya nggak apa-apa, follow up aja gitu. Siapa tahu memang kalian ini sedang dipertimbangkan, atau beberapa dari teman-teman yang lain juga ada yang dipertimbangkan ke divisi lain. Biasanya kalau kalian ada pertimbangan ke divisi lain, kalian akan melakukan interview ulang. Bisa jadi dari interview HR-nya diulang, atau hanya dari interview user aja. Jadi itu bebas sih, tergantung dari Shopee-nya seperti apa. Jadi kalian memang setelah interview user itu harus prepare ya gimana setelahnya, karena bisa jadi memang ada penolakan dari Shopee. Dan biasanya kalau kalian gak lolos, nanti juga kalian akan dapat email penolakan gitu. Tapi buat kalian yang gak lolos, jangan berkecil hati, kalian masih bisa kok daftar di divisi lain. Atau kalau misalnya kalian mau daftar di divisi itu lagi juga gak apa-apa, karena bakalan ada kemungkinan kalian akan dipanggil lagi gitu. Kemarin ada teman yang nge-DM juga, dan dia katanya punya teman yang 6 kali interview user dan akhirnya lolos gitu. Dan teman aku sendiri pun, teman kuliah aku sendiri, dia juga 3 kali interview user dan akhirnya lolos. Jadi sebenarnya gak ada yang gak mungkin kalau kalian mau berusaha. Jadi buat kalian yang lagi cari-cari kerja, ya di Shopee atau dimanapun itu, kalian gak usah berkecil hati kalau kalian dapat penolakan, karena dari penolakan itu kalian juga bisa belajar apa kurangnya kalian. Misalnya kalian pas interview user itu kayak terlalu banyak mikir, atau kalian tuh ngerasa gak maksimal karena jawaban yang kalian berikan itu kayaknya kurang memuaskan nih ke user gitu. Jadi kalian bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang udah kalian jalankan gitu. Nanti kalau misalnya kalian lolos interview user, kalian akan dapat background checking dulu seperti yang udah aku sebutin di awal.
biasanya kalau udah dapat background checking ada kemungkinan besar ya sekitar 80% kalian akan dapat offering. Tapi aku nggak mau ngasih janji apa-apa nih, aku cuma bilang kemungkinan besar ya. Jadi ada kemungkinan lainnya juga yang ya mungkin kemungkinan kecilnya kalian juga nggak akan dapat offering gitu. Jadi buat kalian udah dapat background checking, mungkin kalian bisa bersenang hati tapi jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Dan kalau kalian udah dapat offering, terus kalian mau tanya-tanya gimana sih kak kerja di Shopee, terus benefitnya apa aja, terus nanti kita kayak gimana interaksinya dan segala macam, kalian boleh nih tanya. Karena aku senang kalau nambah teman baru, jadi nggak apa-apa kalau misalnya kalian tetap mau nge-DM aku buat tanya-tanya. Aku taruh di sini Instagram aku, nanti boleh kalian follow. Follow juga nggak apa-apa sih kalau misalnya kalian cuma mau nge-DM. Tapi ya lebih enak di follow nggak sih biar kita temenan. Gitu. Oke guys, jadi mungkin itu dia video singkat aku tentang interview user ini. Semoga video ini bisa membantu kalian buat kalian prepare interview user di business development. Untuk lo lain mungkin nanti siapa tahu aku bisa collab sama teman-teman dari divisi lain ya. Semoga doain aja teman-teman, semoga bisa memberikan informasi ke kalian agar ini bisa menjadi pembelajaran juga kan buat teman-teman semua. Dan aku doain semoga kalian udah interview user bisa cepat dapat offering. Oke teman-teman semua, see you in next video. Dan jangan lupa tonton video aku yang lainnya juga, video aku makan-makan, video aku camping, video aku jalan-jalan dan segala macam. Pokoknya kalian harus tonton ya video aku semua ya. Kita saling support di sini. Oke. Makasih banyak teman-teman yang udah mau nonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.